Sebelumnya perkenalkan, saya Sekar, bersama teman-teman saya dari PTK Malang. Ini kami kesempatan untuk mewawancarai perihal seputar kendala UMKM di Indonesia. Mungkin bisa langsung aja ya. Pertama, mungkin masyarakat awam ini kan ketika mau mendirikan UMKM kan pasti butuh edukasi tentang dikenalkan. Mungkin dari itu selaku dari perwakilan dinas bisa memberi edukasi kepada kita semua tentang gimana sih kalau mau mendirikan UMKM itu. Kalau tidak itu karena UMKM karena mungkin dia itu punya apa, misalkan kalau berkue itu ya sudah terus mau dikit-kitkan biayanya kita anjurkan untuk itu sebagai mikro masih di bawah 1 miliar seperti itu. Kalau sudah di atas 1 miliar itu yang dilakukan itu bisa ikut di bidang apa, industri kecil. Kalau kita usaha mikro ya tidak belum masih belum digunakan. Selanjutnya dari dinas sendiri itu apakah ada seperti bantuan semacam bantuan keuangan, pelatihan, atau mungkin bantuan akses UMKM ini terhadap mangsa pasarnya? Iya, kita memberikan bantuan itu kayak kita di dinas ini ada kemarin itu pas COVID ya, kita bekerja sama dengan provinsi juga dari kementerian yang memberikan bantuan apa ya namanya kemarin modal usaha 1, awalnya 2 juta, terus berikutnya 1 juta. Itu dari kementerian sana ada yang seperti itu. Tadi kita data itu kita setorkan, data UKM seluruh Kota Malang kita setorkan yang mengkurasi dari sana. Kementerian juga dari provinsi seperti itu. Terus untuk bantuan pelatihan kita juga memberikan seperti itu. Jadi ada olahan makanan, ada bantuan stimulan kayak gerobak. Selanjutnya dari bidang teknologi sendiri nih Bu, dari Kota Malang sendiri itu sebenarnya belum ada website atau mungkin teknologi yang membantu UKM ini untuk bisa mempromosikan. Yaitu digital marketing itu kita memfasilitasi seperti itu. Kadang kita apa namanya diukurkan kayak bisnis matching. Nah seperti itu. Jadi produk-produknya sudah bagus, kita kurasi, kita ajak kerjasama dengan kayak kemarin kita ada di Bandung, produknya dibawa ke sana, ada di Surabaya, kita pameran-pameran seperti itu. Ya bahasa ada pameran di mana terakhir di Majiko. Terus nanti yang mau ada juga di Batu. Terus ada event, ada pas ulang tahunnya Kota Malang, lomba cipta kreasi apa itu kita kuasai dulu bukannya. Jadi yang sudah layak misalkan oh ini ya wis tergantung temanya, dan kan ada event seperti ini temanya apa itu kita lakukan. Kalau misalkan belum layak ya kita ajari. Kebetulan di dinas itu ada namanya klinik bisnis. Nah klinik bisnis itu mulai tentang keuangannya UKM, kemasannya UKM, dan pemasarannya kita ajari. Pertanyaan terakhir ya. Sekarang ini kan kita masuk ke fase pasca COVID. Mungkin bisa dijelaskan saat ini tuh kondisi perkembangan UMKM di Kota Malang pasca COVID itu seperti apa Bu? Apakah masih dalam tahap berjuang atau memang sudah stabil? Ya sudah stabil. Malah COVID itu malah UKM kita naik omsetnya, bukan malah turun. Kebetulan kan orang-orang kan mungkin takut keluar apa-apa. Nah kita digunakan kesempatan yang menjadi ceritanya UKM ini, yang menjadi binaan kita itu malah dia omsetnya naik seperti itu. Jadi mumpung kesempatan kan nggak ada yang keluar, dia buat ya mulai apa nasi, kue-kue dan macam-macam itu malah katanya omsetnya naik seperti itu. Terus malah dilanjut sampai sekarang. Jadi ada hikmahnya ya di balik masalah. Iya, kan orang-orang dulu kan takut keluar, terus nggak mau aku keluar, pesen aja ya, digunakan kesempatan. Jadi sebenarnya COVID itu bisa bikin orang jadi pikiran. Iya, tapi ya jangan COVID lagi. Iya.
Mungkin sekian pertanyaan dari kami. Mungkin semoga juga bisa jadi edukasi buat masyarakat juga nantinya hasil dari videonya. Dan terima kasih banyak Bu untuk waktu dan kesempatannya kepada kami. Sekian dan terima kasih. Got a friend in me. You got a friend in me. Selamat siang Bapak. Kami dari Universitas Merdeka Malang dari jurusan Psikologi. Kami ingin wawancara mengenai tentang UMKM yang dibutuhkan. Kebetulan UMKM-nya namanya adalah Bakso Makom. Ada di daerah sekitaran Jalan Abdurrahman Saleh. Sebelumnya apa sih visi dan misi Bapak untuk mendirikan ya kita membangun usaha itu sumber atau kita saya kehidupan kita saya kehidupan kita setiap harinya makan untuk menciptakan lapangan pekerjaan di sini tuh karyawannya ada berapa? total karyawan yang di depan ada 6, yang di dapur ada 4. Jadi ada 10 ya gitu. Selanjutnya kita masuk ke seputar kendala UMKM ya. Yang pertama, apakah UMKM Bapak ini mengalami kendala dalam pengelolaan modal usaha? Contohnya kayak kurangnya dana untuk meningkatkan kemampuan bisnis. Semua kalau ditanya pasti butuh ya. Kalau dana suntikan, dana tambahan itu pasti butuh. Cuman untuk saat ini kita memaksimalkan yang ada juga. Jadi tidak terlalu muluk-muluk nanti kita memaksakan akhirnya nanti hasilnya nol atau investasi. Jadi kita selama ini cari aman tapi pelan tapi pasti. Keterbatasan sumber daya itu apakah ada minim penggunaan teknologi, misalnya pakai penggunaan sosial media mungkin dalam promosinya? Nah itu kalau di awal saya mendirikan usaha ini ya pastinya kita tidak dipungkiri menggunakan kekuatan sosial media. Kalau nggak dengan itu pastinya ya sulit karena apa? Lokasi kita kan nggak di pinggir jalan utama kayak gitu. Pastinya kita di sini. Nah supaya mereka tahu ya kita pakai influencer kayak gitu macam-macam kayak gitulah pastinya kayak gitu. Selanjutnya pertanyaan mungkin terkait sama pemerintah nih. Dan di sini kan pemerintah terkait itu dinas koperasi, perindustrian dan juga perdagangan. Kira-kira Om sendiri itu sebelum mendirikan UMKM ini udah dapat informasi atau penyuluhan atau mungkin sosialisasi dari pemerintah tentang gimana salah dan benar dan pelaporan Kalau saya sendiri terus terang belum pernah mengikuti seminar-seminar dari pemerintahan kayak gitu. Yang pasti saya tetap mengikuti presentasi dari influencer yang mereka terjun di dunia pasti saya ikut gitu karena itu sangat membantu untuk sementara sama jualan efisiensi sumber kegunaan pengolahan itu semua di situ ada semua. Selanjutnya mungkin di bidang hukum, secara hukum kan mungkin UMKM seperti ini kan butuh perlindungan gitu ya, Iya. perlindungan baik bagi konsumen dan juga pemilik UMKM. Dari Bapak sendiri apakah merasakan proteksi hukum dari pemerintah untuk UMKM seperti ini? Saya itu sama juga itu sampai detik ini tidak pernah merasakan proteksi hukum dari pemerintah, malah nggak tahu saya. Yang iya malah kita didatangi kantor pajak disuruh bayar pajak itu pasti. Yang terakhir mungkin gimana sih caranya Bapak untuk menghadapi persaingan bisnis nih, apalagi di bidang kuliner yang sekarang ini kan banyak banget kuliner berbagai jenis. Ya pada intinya nomor satu kalau kita jualan produk, jualan kuliner, satu pelayanan pasti Mbak. Pelayanan ke pelanggan kita buat senyaman mungkin pelanggan, terus kualitas rasa, kualitas makanan jangan sampai berubah, diturunkan. Kalau bisa kita naikkan ya kita naikkan. Kalau standarnya dari awal kayak gitu ya sudah itu aja, jangan sampai mengurangi rasa atau kualitas. Terus
tempat, kenyamanan tempat itu paling dominan Mbak. Harus bersih, nyaman, nggak ada bau sampah, bau apa atau apa gitu. Yang penting pelanggan nyaman, ada mungkin kalau ada AC kasih AC, kipas seperti itu sih. Intinya itu. Yang wawancara dari kami, terima kasih banyak untuk informasi juga, pengetahuan juga, pasti bakal bermanfaat banget buat kita juga, buat yang nonton videonya nanti. Semoga UMKM dari saya dan ini bisa terus berkembang. Menjalankan UMKM. Tujuannya apa sih? Tahun berapa itu? 2021 yang dijual di UMKM apa aja? Nasi campur, pecel, sama lauk ya. UMKM ini pernah mengalami kendala dalam pengelolaan modal usaha seperti kurangnya dana atau meningkatkan kemampuan usaha. Dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan bisnis, pernah kayak sosialisasi dari pemerintah. Bagaimana UMKM menghadapi persaingan dengan bisnis besar atau merek terkenal, kan kebanyakan di daerah Malang ini kafe kayak ya terbiasa namanya rezeki dan jadi tergantung rezeki ya, kalau rame-rame, kalau Selamat pagi Mas Tommy. Pagi sekali. Iya. Sebelumnya makasih banyak nih Mas udah mau menyempatkan waktunya untuk wawancara. Mas, sebelumnya bisa diceritain nggak latar belakangnya Mas Tommy buat merintis usaha ini? Sebelumnya udah kerja selama 2-3 tahunan lebih lah. Terus saya kayak udah ngerasain ikut orang, terus akhirnya pengen coba usaha sendiri. Dulu tuh awal-awal bikin usaha ini butuh modal berapa sih Mas kira-kira? Karena bangunan udah ada yang jadi, cuman kayak renovasi sekitar 20-an. Untuk saat ini sih pemasaran masih belum ada, dan untuk kedepannya pemasaran itu juga ke sosmed ya. Sering menghadapi kendala apa sih Mas kalau dalam produksi? Yang harga di luar perkiraan kita sendiri, jadi ya mau nggak mau untungnya itu kan menurun. Harus kurang Iya. untung ya jadi. Buat teman-teman yang ada di sekitar daerah Sekaton, jangan lupa ya mampir ke kedai Maji yang ada di Jalan Raya Sekaton nomor 50. Kami tunggu. Di sini alhamdulillah persaingan nggak ada ya, karena mungkin menang di sini Mbak kalau kita Jawanya ya. Bisa dilihat dari harganya juga kan, mungkin keluarga biasa, ada keluarga, anak-anak sekolah juga bisa beli. UMKM mengalami kendala dalam kurangnya kerjasama dengan pemerintah. Seperti kurangnya dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan kerjasama bisnis. Kalau menurut saya pribadi nih Mbak ya, karena mungkin satu contoh sosialisasi dari pemerintah mungkin kayak kan kalau dari universitas, dari kampus kan biasanya mengadakan seperti bazar, acara gitu kan. Kalau menurut saya pribadi harusnya dari pemerintah itu
gandeng kayak kampus gitu kan bisa. Nah itu nanti kerjasama sama UMKM, nggak harus seminggu sekali, 2 minggu, mungkin ngadain acara bisa sebulan sekali gitu, kayak pasar rakyat atau kerjasama sama kampus pihak pemerintah nanti kan kamu juga promosi juga kan, saling membantu. Banyak pertanyaan dari dan luangkan waktunya. Terima kasih. Jenis barang apa yang dijual dari MKM Bapak? Macam-macam gorengan, pisang goreng, mol, tempe goreng, nasi. Dan apakah UMKM mengalami kendala dalam pengelolaan modal usaha seperti kurangnya dana untuk meningkatkan kemampuan bisnis? Ya lumayan sedikit Bapak. Kemudian apakah UMKM mengalami kendala dalam kurangnya kerjasama dengan pemerintah seperti kurangnya dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan bisnis Bapak? Iya. Iya, teman. Terus menghadapi persaingan dengan bisnis besar atau bisnis-bisnis yang lainnya di sekitar Bapak ini. Ada Nah, bagaimana Bapak dalam menghadapi itu? biasa saja. Biasa aja ya. Itu aja. Terima kasih Bapak waktunya. Kami Take me back to the ground, 'cause girl, you look fine as hell. I'm not easily distracted, but you're acting like a magnet. You pull me in. I'll be putting on a suit, be tiptoeing at you if you're down for it. We got nothing else to do and nothing else to lose, and I'm down for this.